Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basarahu uyubahu. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, dan yang saya banggakan, segenap para tamu Allah yang saat ini hadir memenuhi undangan Allah, yang insya Allah kehadirannya diridhoi oleh Allah, yang insya Allah kehadirannya akan dijamu oleh Allah dengan rahmat, kasih sayang, serta pahala yang berlipat ganda, serta kemuliaan yang berlipat di dunia wal akhirah. Pertama, kita sangat bersyukur kepada Allah atas segala kuasa Allah, atas segala kebaikan Allah, yang mana Allah tidak pernah berhenti walau sesaat, terus berbuat baik kepada kita, yang kebaikannya tidak akan bisa kita hitung. Sebagai rasa syukur, maka kita teruslah berbakti mengabdi kepada Allah atas kebaikan Allah. Juga selalu kita menjauhi larangan Allah, dan kita berusaha, berupaya selalu menyenangkan Allah. Insya Allah dengan demikian kita akan diizinkan menjadi hamba yang mendapat jaminan bahagia di dunia wal akhirah. Salawat seiring salam semoga Allah yang Maha Agung, semoga Allah sampaikan kepada yang mulia Kanjeng Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga diizinkan meraih syafaat sehingga selamat di dunia wal akhirah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berkhusus Bapak Ketua dan Dewan Pengurus yang saya banggakan. Terlebih dahulu mari kita sejenak membacakan dulu suratul Fatihah, dengan harapan Fatihah ini apa yang dihajat, apa yang dimohon kepada Allah diijabah oleh Allah. Yang pertama, kita mohon semoga Allah mengampuni segala dosa, karena dosa menjadi salah satu penyebab terhalangnya kita kepada Allah. Yang kedua, semoga Allah memaafkan segala kekhilafan, karena kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang menjadi salah satu penyebab malasnya beribadah. Yang ketiga, kita mohon dengan wasilah membaca surah Fatihah Allah membimbing menuntun kita, karena tanpa dibimbing oleh Allah pasti kita dibimbing oleh nafsu kita. Maka kita mohon Allah membimbing seperti Allah membimbing para kekasihnya selamanya. Puncaknya Allah membimbing pada saat kita sakaratul maut. Kemudian yang keempat, kita mohon kepada Allah semoga Allah memberkahi langkah hidup kita, karena ketika barokah yang mengalir, langkah kita dari hari ke hari pasti semakin baik. Umur kita lebih baik, keluarga kita lebih baik, ekonomi kita lebih baik, lahir batin kita akan lebih baik jika dibarengi dengan barokah. Juga kita mohon semoga Allah menjaga diri kita dan keluarga
Yang pertama sekali kita mohon dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari berbuat keburukan, dari berbuat kesalahan, dari berbuat kejahatan, dari berbuat kezaliman. Karena ketika tidak dijaga oleh Allah, pasti orang itu berbuat keburukan. Tanpa dijaga, pasti berbuat kejahatan. Maka kita mohon Allah menjaganya. Dan juga Allah menjaga dari segala bala, musibah, dari segala bencana, dari segala penyakit, dari segala kesulitan, kesusahan, penderitaan. Semoga dijaga semuanya. Dan yang terakhir kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang dihajat, apa yang kita rencanakan, apa yang kita agendakan, baik urusan dunia, agama hingga akhirat, semoga semuanya dilancarkan hingga segala urusan kita sukses, dibarengi dengan rahmat dan ridho Allah, hingga mendatangkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak yang saya hormati, kita kalau tidak salah makalah yang keberapa sekarang ini? Makalah yang kedua, halaman 38. Halaman 38. Kalau tidak salah makalah ketiga ya. Yang kedua sudah halaman 38 kalau yang di buku, halaman 38. Kalau yang di kitab aslinya halaman 9. Kalau yang di kitab asli di halaman 9, jika di terjemahan di halaman 38. Saya bacakan dulu yang ada di terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar, semoga Allah meridhoinya. Beliau memberikan nasihat untuk kita. Nasihatnya berbunyi, husnul ta'addudi ilan nas nisful aqli, wa husnul su'al nisful ilmi, wa husnul tadbir nisful ma'isyah. Di sini terjemahannya mencintai manusia. Di sini ada kalimat yang baik. Terjemahan tepatnya, mencintai manusia adalah sebagian dari akalnya. Kemudian pertanyaan adalah sebagian dari ilmu, dan pemikiran sebagian daripada kehidupan. Ini yang perlu diuraikan dengan tepat. Di dalam kitab yang aslinya saya bacakan di halaman yang ke-9. Sedikit sebelum saya uraikan tentang nasihat beliau. Umar ini salah satu sahabat Nabi yang sangat disayang setelah sahabat Abu Bakar. Kalau sahabat yang paling disayang adalah Abu Bakar, paling disayang. Dari sekian sahabat Nabi, yang paling disayang Rasul adalah Abu Bakar. Di antara penyebab Rasul begitu sayang kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar mempunyai jiwa kasih sayang yang sangat dalam kepada sesamanya. Bahkan kepada makhluk Allah, bukan hanya sesama, tapi makhluk Allah itu sangat disayangi. Itulah jiwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai Rasul mengabarkan keimanan Abu Bakar tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun.
sekalipun umat bersatu menyatukan keimanannya ditimbang dengan Abu Bakar, maka masih berat iman Abu Bakar. Masya Allah, betapa dahsyatnya iman Abu Bakar. Pernah suatu hari Abu Bakar ini ditanya oleh sahabat tentang ayat yang berbunyi innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi sahabat Abu Bakar ditanya tentang makna ayat itu, apa yang dimaksud dengan tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang beriman, dia mengatakan Allah Tuhannya, kemudian dia istiqomah, maka akan turun kepada mereka, kepada dia tatanazzalul malaikat, turun berbondong-bondong malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, jiwa mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa kesedihan. Apa yang dimaksud istiqomah? Kata Abu Bakar Siddiq, yang dimaksud dengan istiqomah dalam ayat itu, jangan ada Tuhan di dalam hati kita. Jangan ada Tuhan dalam hati kita selain Allah. Jangan ada Tuhan di dalam hati kita, hanya Allah saja. Selain Allah jangan ada yang diangkat sebagai Tuhan. Bahkan jangan sampai ada sesuatu yang disejajarkan dengan Tuhan. Bahkan jangan sampai ada makhluk yang disetarakan dengan Tuhan, apalagi mempunyai sesuatu seperti Tuhan. Nah ini istiqomah dalam ayat itu, jangan ada Tuhan di dalam hati kita kecuali hanya Allah saja. Makanya mohon maaf Bapak yang saya hormati, contoh di Quran banyak ayat yang berbunyi fala takhshawhum wakhshawni. Jangan ada sesuatu, jangan ada makhluk yang ditakuti. Wakhshawni, kata Allah, kita itu hanya disuruh takut kepada Allah. Selain Allah jangan ada yang ditakuti. Ketika ada sesuatu yang ditakuti, tanpa disadari kita telah mensejajarkan dengan Allah. Jadi jangan ada yang ditakuti. Nah makanya orang yang benar-benar beriman tidak takut oleh apapun, tidak takut terhadap apapun, karena semua yang terjadi ciptaan Allah. Tidak ada sebuah kekuatan kecuali kekuatan itu ciptaan Allah. Tidak ada kekuasaan di muka bumi kecuali kekuasaan itu ciptaan Allah. Tidak ada kehebatan kecuali kehebatan itu ciptaan Allah. Tidak ada keagungan kecuali semua ciptaan Allah. Maka orang yang betul-betul beriman, yang menggetarkan hati hanya Allah saja. Maka pantas di Quran, maka sering dengar ayatnya di surah Al-Anfal, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jadi yang menggetarkan, wajilat qulubuhum idza tuliyat ayatuhu zadatuhum iman. Yang membuat mereka bergetar hati, yang membuat mereka bertambah keimanan hanya Allah. Ketika menyebut nama Allah, ketika ingat kepada Allah, itu bergetar, ketakutannya hadir. Selain Allah, ketika ada yang menyebut apapun, tidak menggetarkan. Awas ada ular, tidak menggetarkan hati ular itu, karena itu ciptaan Allah. Awas ada penyakit, orang yang benar-benar beriman tidak ada ketakutan, karena penyakit semua ciptaan Allah.
ketika bapak bersih-bersih dari suatu kotoran, bukan dasar takut kepada itu, tapi dasarnya karena Allah yang nyuruh bersih. Inilah bapak yang saya hormati. Makanya bapak ketika sudah mengatakan Allahu Rabbuna wa sumastaqamu, tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada yang menenangkan jiwa kecuali Allah. Makanya mohon maaf, bapak punya tabungan banyak, jangan membuat tenang itu tabungan. Yang bikin bapak tenang bukan tabungan. Jangan. Yang bikin bapak tenang karena saya punya Allah. Ketika bapak merasa tenang karena punya tabungan, berarti tanpa disadari telah mensejajarkan uang dengan Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang beriman itu menjadi tenang karena dia punya Allah. Bukan karena punya duit yang bikin tenang, tapi karena punya Allah. Ketika bapak ada penolong-penolong di sekitar bapak, ketika bapak sakit, bapak punya dokter. Ketika bapak sakit, punya obat. Ternyata sering sekali sembuh dengan dokter dan obat. Tapi bapak jangan tenang oleh dokter, tidak boleh tenang dengan obat. Ketika bapak merasa nyaman dengan dokter dan obat, tanpa disadari kita telah mensejajarkan. Siogianya ketika bapak ke dokter berobat, yang bikin tenang bapak bukan ke dokternya, bukan ke obatnya, tapi ke Allahnya yang menciptakan dokter dan yang menciptakan obat. Karena dokter serta obat semuanya berasal dari siapa? Dari Allah semua. Nah ini bapak, keimanan yang perlu kita jaga, kita waspadai. Yang paling harus kita waspadai, jaga iman. Jaga iman, jangan sampai ada makhluk. Makanya kenapa di ujung surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu makhluk yang dapat menyamai Allah, menandingi Allah, sejajar dengan Allah, tidak ada. Ini keimanan. Termasuk mohon maaf, kita sering sekali mudah kepada orang. Kalau bapak melihat ada orang bawa keris, kemana-mana bawa keris, kemana-mana bawa keris, kemana-mana bawa keris. Menurut bapak, orang yang kemana-mana bawa keris musyrik atau tidak? Mungkin sepintas orang akan mengatakan musyrik. Ketika dia ditanya, kamu kok begitu tenang bepergian? Dia jawab, saya karena bawa keris. Mungkin sebagian besar mengatakan kamu musyrik. Satu orang lagi kemana-mana bawa pistol, dan dia merasa tenang bepergian kemana saja bawa pistol. Ini yang bawa pistol, ketika bapak tanya, kamu begitu tenang hidup? Karena saya tiap bepergian bawa pistol. Orang ini sering dikatakan musyrik tidak? Mungkin jarang orang yang bawa pistol dikatakan musyrik. Padahal apa bedanya pistol dengan keris? Apa bedanya? Nah ini bapak yang saya hormati, ini kedua-duanya bisa membahayakan keimanan kalau salah menyikapi. Bawa pistol sama bawa keris nggak ada beda. Bapak bepergian bawa uang, merasa nyaman karena punya uang. Ini juga hati-hati. Apa bedanya bawa uang tenang dengan bawa keris sama pistol? Satu lagi, ada orang bepergian bawa doa, dikantongin doa. Apa bedanya bawa doa dengan bawa uang? Ini perlu hati-hati ya, masalah keimanan bapak yang saya hormati. Kuncinya orang beriman itu tidak ada yang membuat dirinya tenang kecuali hanya Allah. Semua makhluk tidak bikin nyaman. Benda apapun yang dimilikinya sama semua.
mau keris, mau pistol, mau duit, mau ATM, mau HP, apa saja sama ketika dibawa, tidak ada beda. Nah inilah penjagaan keimanan untuk tidak mensejajarkan dengan Allah. Nah itulah yang dikatakan, makanya kenapa Abu Bakar Siddiq menjadi orang yang paling beriman, karena beliau itu tidak pernah ada makhluk yang bikin menggetarkan iman beliau. Tidak ada yang menggetarkan jiwa beliau. Tidak ada makhluk yang menggetarkan. Tidak ada makhluk yang disejajarkan dengan Tuhan. Begitu hebatnya Abu Bakar Siddiq. Nah Bapak juga supaya punya keimanan seperti Abu Bakar Siddiq, terus-teruslah bersihkan jiwa kita. Jangan ada Tuhan di dalam hati kita selain hanya Allah saja. Jadi uang bisa jadi Tuhan kalau orang yang salah pemahaman. Uang bisa jadi Tuhan. Bawa kendaraan, bawa alat seperti pistol, keris, bawa ATM saja bisa menjadi Tuhan kalau orang yang salah pemahaman. Nah ini Bapak yang saya hormati, itulah kewaspadaan begitu tingginya sahabat Abu Bakar Siddiq. Baik, bicara Umar bin Khattab, Umar bin Khattab pun tidak kalah hebatnya, tidak kalah jiwa kasih sayangnya. Sampai pernah Nabi bertanya kepada Jibril tentang kebaikan Umar. Maka Jibril mengabarkan, seandainya lautan dicatat, dijadikan tinta untuk mencatat kebaikan Umar, maka tidak cukup. Apalagi kebaikan Abu Bakar. Subhanallah. Baik Bapak, saya tidak terlalu panjang masalah tentang sahabat ini. Untuk lebih jelas bisa Bapak lihat di dalam sejarah. Saya langsung ke nasihatnya. Nasihat yang disampaikan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, usdud tawaddud, punya rasa kasih sayang, ay al-mahabbah, punya rasa kasih sayang, ilan nasi kepada manusia, nisful akli, itu tanda orang itu punya akal. Jadi ciri orang itu akalnya sehat, dia itu punya jiwa rasa kasih sayang, punya rasa cinta kepada sesama manusia. Pertama, Bapak punya rasa cinta kepada manusia itu kepada sesama saudara. Pertama, cinta kita kepada saudara satu rahim, adik kakak. Setelah mencintai mereka, perluas rasa cinta kita seagama, sesama seagama. Setelah seagama, Bapak perluas mencintai mereka sesama manusia. Karena manusia itu asalnya dari siapa? Ibu, dari siapa manusia semuanya? Dari Allah. Ketika Bapak menyadari manusia berasal semua dari Allah, seyoginya kita ada rasa cinta kepada mereka. Ketika ada saudara kita, harus disayangi, dicintai. Dengan cara apa? Gimana supaya mereka menjadi hamba Allah? Gimana supaya mereka menjadi hamba Allah? Gimana supaya mereka itu menjadi orang mulia di hadapan Allah? Gimana supaya mereka selamat dunia dan akhirat? Mohon maaf kalau kita melihat ada orang kafir, sering ada kebencian terhadap orang kafir. Seyogianya yang paling bagus kepada orang kafir itu diharapkan agar mereka itu mendapat hidayah. Jangan disumpahin biar ke neraka, tapi diharapkan. Makanya kenapa Nabi Muhammad setiap disakiti oleh orang kafir, beliau tidak pernah mengutuk. Setiap disakiti oleh orang kafir, Nabi tidak pernah membenci. Setiap disakiti oleh orang kafir,
Nabi tidak pernah semoga dia jadi ahli neraka, semoga dia tambah sesat, semoga dia dihukum. Nabi tidak pernah. Tapi Nabi setiap disakitin selalu Allahumma hdi, Allahumma hdi, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikan mereka hidayah, berikan mereka hidayah. Itulah bentuk mahabbah Rasulullah kepada manusia. Nabi selalu mendoakan kejahatan mereka tidak dibalas dengan kejahatan, tidak dibalas dengan kutukan, tapi didoakan semoga diberi hidayah. Nah, ini Bapak, rahasianya untuk menjadi hamba Allah seperti Umar bin Khattab harus punya jiwa seperti ini terhadap sesama manusia. Bahkan di sini diperjelas bil qauli wal fi'li, seperti Bapak memberikan senyuman, memberikan sapaan, memberikan wajah yang menyenangkan, kemudian dengan ucapan Bapak enak didengar, ucapan kita membuat orang itu menyukai, ucapan kita menenangkan suasana, ucapan kita menghibur mereka, ucapan kita membuat mereka menjadi saudara. Nah, ini bentuk mahabbah wal fi'li, dan juga dengan perbuatan, seperti Bapak membantu mereka ketika mereka susah dibantu, mereka sakit dijenguk, mereka mendapat musibah kita ikut menolong. Selama dia manusia, bahkan lebih dari manusia, binatang pun ditolong. Makanya Bapak saat ini sedang terjangkit sebuah penyakit. Hendaknya kita sudah disampaikan oleh Bapak kita bahwa harapan kita adalah semoga penyakit ini diangkat dari muka bumi. Begitu doa yang terbaik. Jangan hanya minta khusus untuk diri kita saja, tapi semoga Allah mengangkat dari muka bumi. Dan selebihnya doakan semoga ini menjadi pelajaran bagi seluruh manusia, hingga mereka menjadi sadar bahwa di balik ini ada Tuhan yang harus disembah, yang harus ditaati, yang harus dipatuhi. Nah, itu insyaallah kita doakan bersama, dan mudah-mudahan Allah mengangkat segala musibah penyakit dari muka bumi, khususnya penyakit yang lagi sedang menjamur corona ini. Semoga Allah angkat dari muka bumi, khususnya kaum muslimin umumnya dari muka bumi, sehingga dunia ini tercipta kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Itulah mahabbah yang harus disebarkan. Itu nasihat dari Umar bin Khattab. Yang kedua, nasihat beliau, wa husnus su'al nisful ilmi. Jadi ketika Bapak belajar, bertanya tentang ilmu, itu sebagian daripada bertambahnya ilmu. Sebagian daripada bertambahnya ilmu adalah bertanya. Cuman ini betul-betul bertanya karena tidak tahu, betul-betul bertanya karena ingin tahu, ingin paham. Berbeda dengan orang yang bertanya yang tujuannya untuk menjebak, yang tujuannya untuk adu kekuatan, yang tujuannya untuk menjatuhkan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi bertanya karena tidak tahu, bertanya karena untuk lebih paham, lebih memahami. Sikap seperti ini, pertanyaan seperti itu membuat kita akan tambah luas wawasan kita. Maka dari itu Bapak yang saya hormati, ketika kita ada sekecil apapun persoalan kebodohan kita, jangan dibiarkan. Sekecil apapun kebodohan jangan dibiarkan.
Kita tuh disuruh oleh Allah, agama maupun Rasul untuk terus bertambah ilmu, tambah wawasan. Bahkan dalam sebuah hadis, idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fiddin. Seorang hamba yang dikehendaki akan menjadi hamba yang baik di sisi Allah, dia itu akan terus diberikan kepahaman. Jadi setiap ganti hari, ganti tahun bertambah kepahaman. Makin paham makna hidup, makin ngerti makna hidup, makin paham tujuan hidup. Dan rahasia untuk menjadi orang paham itu, rahasianya pertama harus rajin duduk di majelis ilmu. Gimana mau paham kalau tidak pernah duduk di majelis ilmu? Yang kedua, harus sering bergaul dengan orang berilmu, harus sering bergaul dengan orang soleh. Nanti akan menular ilmu mereka. Karena orang berilmu itu perilakunya adalah praktek dari ilmunya. Sehingga jangankan nasihatnya, perilakunya pun jadi ilmu, jadi kepahaman. Yang ketiga, rahasia untuk memahami agama dengan cara dia sering berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Sering berkumpul dengan orang soleh. Dengan sering berkumpul dengan beliau-beliau, itu menambah kepahaman agama. Dan yang keempat, sering-seringlah bersilaturahmi kepada orang alim. Dan yang terakhir, sering bertanya ketika kita tidak tahu. Bertanya karena tidak tahu. Karena tidak tahu bertanya. Sebagaimana kata Allah, "Was'alu ahla dzikri." Bertanyalah kepada ahlinya. Itulah rahasia untuk menjadi orang yang paham di dalam beragama. Makanya Bapak, ketika ada satu kebodohan dalam diri kita, maka harus segera dibersihkan kebodohan itu menjadi sebuah kecerdasan, menjadi sebuah kealiman, menjadi sebuah kepahaman. Karena itu rahasia untuk menjadi orang yang paham dalam beragama. Baik. Selanjutnya nasihat yang berikutnya, kata Sayyidina Umar, wa husnul tadbir nisful ma'isyah. Mempunyai kecerdasan otak di dalam mengatur kehidupan itu nisful ma'isyah, separuh atau sebagian daripada kunci kesuksesan hidup. Maksudnya gini, siapa orang yang ingin kehidupannya, rumah tangganya itu dibarengi dengan kesuksesan, maka dibutuhkan kecerdasan otak, pinter mengolah hidup, pinter mengatur hidup, mempunyai pemikiran, mempunyai akal, mempunyai kecerdasan bagaimana cara mengatur kehidupan. Mohon maaf Bapak yang saya hormati, orang membangun rumah tangga saja, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan supaya tercipta sakinah. Karena dalam ayatnya begini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Di antara tanda-tanda ayat Allah, Allah menciptakan kita. Kemudian juga Allah menciptakan pasangan untuk kita, lintas gunung, dengan tujuan supaya tercipta sakinah. Ayat ini mengabarkan bahwa sakinah itu tidak ujug-ujug, tapi diperjuangkan, diusahakan melalui wawasan, melalui pemahaman, melalui kecerdasan, dan melalui pengalaman-pengalaman. Makanya ada orang yang rumah tangga itu baru sakinah, ada kalanya itu sakinah itu baru dapat 3 bulan kemudian baru sakinah. Ada kalanya orang itu setahun baru sakinah, karena melewati harus
Bagaimana cara adaptasi antara suami istri yang beda karakter, beda sifat, beda watak, beda asal, beda keturunan, beda pemahaman, beda wawasan. Itu untuk menyatukan dua insan yang berbeda asal usul, itu supaya tercipta sebuah sakinah. Ada kalanya 5 tahun baru sakinah tuh orang. Ada kalanya 10 tahun baru sakinah. Dibutuhkan. Makanya ini nasihat Sayyidina Umar luar biasa. Setelah dia mempelajari karakter istrinya yang begitu, barulah dia, oh, cara ngadapin istri saya itu harus begini, baru sakinah. Kalau nggak begini nggak sakinah. Istri juga sama, oh suami saya itu kayak begini karakter aslinya. Yang dulu sebelum rumah tangga mah semuanya nggak begitu. Sebelum rumah tangga semuanya menyenangkan, tutur katanya menyenangkan, sikapnya menyenangkan, tampilannya menyenangkan. Begitu sudah rumah tangga, mulutnya ngeselin, sikapnya ngeselin, perilakunya ngeselin. Begitu sudah tahu ngeselin, kan kaget, panik. Lalu gimana sakinahnya? Nah itu masing-masing setiap satu kejadian, satu sikap, satu karakter itu dibutuhkan pelajaran, dikaji, dipelajari, dipahami, dan bagaimana cara mengatasinya supaya sakinah. Itu kalau orang yang gak cerdas, otaknya gak terus diolah, gak menjadikan pelajaran segala kejadian, maka sakinah gak dihasilkan dalam rumah tangga. Ketika sakinah sudah dihasilkan, baru waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kalau mawaddah warahmah itu anugerah Allah, tapi didapat setelah lintas kuno dulu. Lintas kuno dulu lewat perjuangan kita, baru waja'ala bainakum. Setelah ditemukan sakinah, muncullah mawaddah warahmah. Sehingga nanti Bapak mencintai istri itu beda dengan mencintai sebelum rumah tangga. Kalau mencintai sebelum rumah tangga, itu dasarnya kebanyakan mencintai karena dasar nafsu kebanyakan. Tapi ketika sudah rumah tangga, setelah sakinah, dasar cintanya itu dasar cinta beneran, murni, tidak dasar unsur nafsu. Makanya orang mencintai sebelum rumah tangga, kebanyakan sebenarnya bukan mencintai dia, tapi mencintai hawa nafsunya untuk memuaskan. Tapi nanti setelah sakinah, beda mawaddahnya. Warahmah itu pun dihasilkan setelah sakinah. Kemudian Bapak yang saya hormati, sama kita juga mengolah keturunan. Bapak punya anak 5, karakternya beda semua, sifat wataknya nggak sama. Ini para orang tua dibutuhkan kecerdasan bagaimana mengolah mereka. Yang wataknya yang satu mudah marah, satu mudah diam, yang satu susah diatur, yang satu segala macam sikap mereka itu butuh dikaji. Dibutuhkan para orang tua mempunyai kecerdasan bagaimana agar mereka yang punya sifat seperti itu menjadi anak yang sukses di kemudian hari, menjadi anak yang qurrata a'yun, menjadi penyejuk jiwa. Itu dibutuhkan kecerdasan mengolah. Begitu juga mengatur ekonomi dalam rumah tangga. Ini juga sama, mengatur ekonomi dalam rumah tangga itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau punya istri yang doyannya jajan mulu, punya suami juga yang doyannya keluyuran mulu, itu gampang habis duit. Itu gimana cara ngolahnya, nyikapinya gimana? Dan juga ada suami yang pelit, istri yang pelit, itu gimana ngolahnya? Supaya rumah tangga tetap tidak mudah. Suami boros atau istri yang boros, suami pelit atau istri pelit, ini kalau nggak pinter mengolah rumah tangga, itu dibutuhkan kecerdasan, wawasan, pemahaman jiwa yang dalam melalui basirah dari hati yang paling dalam. Kaji, pelajari. Ini gimana supaya rumah tangga sakinah dalam kondisi pasangan kita pelit sikapnya. Itu gimana? Itu dibutuhkan kecerdasan. Dan juga bagaimana cara membawa mereka, membawa istri kita, membawa suami kita, membawa rumah tangga kita menjadi kehidupan yang mulia,
sehingga mendatangkan kemuliaan. Itu dibutuhkan kecerdasan, wawasan, pemahaman yang semuanya itu dibutuhkan pelajaran yang cukup panjang. Tidak bisa instan. Makanya rumah tangga mah orang yang sudah jadi ustaz aja nggak ngejamin dia itu bisa langsung sakinah walaupun gelarnya ustaz, nggak ngejamin. Belum tentu bisa membaca, mempelajari tentang ilmu rumah tangga, nggak menjamin. Walaupun sudah hafiz Quran, hadis, nggak menjamin rumah tangganya bisa langgeng, bisa abadi. Itu dibutuhkan terus pelajaran-pelajaran hingga akan tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Bisa jadi orang itu tidak begitu cerdas, tapi dia karena pinter pengalaman, pelajaran para orang tuanya dipahami, dikaji, hingga dia bisa membawa rumah tangga jadi sakinah. Nah itulah nasihat kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Bapak yang saya hormati, saya berpesan kepada Bapak semuanya, seperti yang saya sampaikan, kita ini orang beragama, menghadapi kehidupan jangan terlalu bergantung kepada sebab. Jangan terlalu bergantung kepada sebab. Jangan terlalu bergantung kepada sebab, tapi kita selalu bergantung kepada Allah saja. Contoh, Bapak ketika ingin sehat, terkadang terlalu bergantung kepada olahraga, terlalu bergantung kepada makanan, pola makan. Ini jangan dijadikan sebuah yang menjadikan sebuah ukuran mesti. Orang beriman itu yang paling dikedepankan tetap hanyalah Allah. Makanya saya minta Bapak dalam kehidupan jangan menyepelekan sebuah hadis ini. Ad-du'a silahul mu'min. Ad-du'a silahul mu'min. Senjata orang mukmin dalam segala urusan itu doa. Ini yang paling dikedepankan. Jadi senjata orang mukmin itu dalam segala urusan itu doa. Doa atau wirid. Makanya jangan mengecilkan urusan doa. Suka ada orang yang bilang doa mulu gimana mau beres doa mulu. Jangan disepelekan. Ini hadis Nabi yang bilang, ad-du'a silahul mu'min. Senjata, kekuatan, keberhasilan Rasulullah, keberhasilan para Nabi Allah itu setelah mereka itu doanya kencang. Selain doa itu sebatas ikhtiar usaha, tapi doa itu yang benar-benar wahidkan, dikedepankan. Dan doa minimal doa Bapak ketika ada urusan, minimal ketika doa itu minimal manggil Allah doa. Contoh Bapak sakit, yang pertama keluarkan minimal ya Allah saya sakit, minimal begitu. Maksimalnya Allahumma rabban nasi adhibil ba'sya ishfi fa anta syafi la shifa illa shifauka, atau doa-doa yang lain. Baru selebihnya setelah itu mau ke dokter lah, mau berobat. Bapak urusan ekonomi juga yang harus paling kencang itu adalah doa. Di antara doa untuk urusan rezeki dalam surah Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jangan ditinggal tuh ayat 10 surah Al-Kahfi. Itu doa supaya Bapak terus dialiri rahmat rezeki dari Allah. Kalau sudah doa itu kencang, baru yang mau ke pasar lah, yang mau ke sawah, ke kantor. Tapi Bapak telah mendahulukan senjata yang paling ampuh, yaitu doa. Bapak juga urusan anak sama, yang paling kencang itu doa. Sebelum Bapak nyuruh dia bangun subuh, sebelum Bapak nyuruh dia sekolah, Allah dulu, ya Allah, semoga anak saya jadi anak yang soleh. Panjangnya, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, Rabbi ij'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana. Minimal, ya Allah, solehkan anak saya. Setelah itu suruh dia belajar, suruh dia sekolah, suruh dia jadi anak benar, larang segala keburukan.
Insya Allah jika Bapak selalu mengedepankan doa dulu, itu senjata paling ampuh. Rahasia kenapa zaman Nabi terdahulu pada sukses, rahasianya doa yang dikedepankan. Baru yang lain ngikut doa. Termasuk Bapak saya hormati saat ini juga masalah penyakit. Kalau boleh saya sarankan, perbanyak memang doa. Doa beda ustaz pasti beda doa biasanya. Cuma kalau dari saya kalau saya sendiri yang saya kutip di kitab Irsyadul Ibad, ada doa yang diajarkan Nabi, di mana ada sahabat yang mengadu kepada Rasul tentang bahwa dirinya sering mendapat musibah dan sering mengalami musibah. Maka Nabi mengajarkan doa yang berbunyi Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Sangat singkat tapi simpel, singkat tapi itu mencakup semuanya. Kalau bahasa bebasnya, terjemah makna bebasnya, ya Allah, atas nama Engkau saya memanggil Engkau untuk melindungi diri saya, melindungi anak keluarga saya, melindungi harta saya. Dari apa? Ya dari apa saja. Intinya dari segala keburukan dan dari segala kejahatan. Nah, kata Nabi, siapa yang membaca rutin pagi sore 3 kali diulang, insya Allah apapun musibah bentuknya akan selalu diselamatkan. Jika Bapak merasa kepanjangan, bisa diganti dengan Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, diulang 3 kali. Ini ada tertuang di kitab Mukhtarul Hadis, diulang 3 kali. Nabi mengajarkan siapa yang mengulang 3 kali, manggil Allah dengan sebutan Ya Arhamar Rahimin. Setelah itu Bapak langsung, Ya Allah, jaga keluarga semuanya dari penyakit. Ada lagi yang lebih pendek, panggil Allah Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Tuhan kami. Jika masih kepanjangan, ada doa paling pendek tapi mencakup, yaitu Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, atau Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Orang yang sering memanggil itu doa paling pendek, Ya Allah, Ya Rabbi. Insya Allah Bapak akan selamat dari penyakit. Kalau yang pertama, Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ini doa untuk menjaga agar tidak mudah terkena bala, tidak mudah kena musibah, tidak mudah kena bahaya. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bisa Bapak lihat, ini doa di dalam kitab Irsyadul Ibad tentang bab doa-doa. Kemudian saya juga berpesan kepada ibu bapak, tolong jangan ditinggal doa supaya kita tidak ngalamin jadi orang sesat, tidak ngalamin jadi orang yang disesatkan Allah. Jangan sampai ngalamin sesat, jangan sampai disesatkan. Tolong jangan ditinggal doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau ini doa di Quran surah Ali Imran ayat ke-8. Ini doa supaya kita punya keluarga, khususnya diri kita jangan sampai tersesat, supaya kita tidak sesat dan tidak disesatkan, juga tidak menyesatkan, supaya tidak tersesat, tidak disesatkan, dan tidak menyesatkan. Itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana.
Lebih-lebih bapak yang punya keturunan, yang juga harus dikencangin. Minta sama Allah khusus untuk keluarga agar tidak tersesat. Kalau untuk penyakit dan bala musibah, doa tadi bismillahi ala nafsi wa mali. Kalau rezeki, karena kita ngandelin tenaga, ada tuanya. Nanti ada saatnya kita udah gak kerja lagi. Ada masanya kita gak bisa usaha, gak bisa kerja. Maka bapak jangan pernah meninggalkan doa yang ada di surah Al-Kahfi ayat 10 tadi. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ketika bapak lagi butuh apa, sebutin. Ya Allah, saya butuh duit, sebutin. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, saya butuh duit. Ketika bapak butuh kendaraan, sebutkan Rabbana atina min ladunka rahmah. Lagi butuh apa saja, sebutkan. Nah, ini diseriuskan doa ini, itu senjata orang mukmin. Nah, itu saja barangkali bapak yang saya hormati. Mudah-mudahan oleh ini dapat bapak ibu semua dirasapi dan dapat dipahami. Mudah-mudahan semuanya jelas. Ini nasihat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bekal pelajaran untuk meningkatkan kualitas diri menjadi hamba yang lebih baik. Yang pertama, tingkatkan rasa cinta kita terhadap sesama kita. Jaga sifat-sifat kebencian, kedongkolan, sifat suudon dan sebagainya demi menjaga persaudaraan. Yang kedua, bahwa kita untuk rahasia meningkatnya ilmu dengan bertanya. Yang ketiga, bahwa kita harus meningkatkan kecerdasan di dalam memahami kehidupan, khususnya dalam rumah tangga. Meningkatkan kecerdasan. Insya Allah untuk nasihat berikutnya di makalah yang keempat yang disampaikan sahabat yang ketiga, yaitu Sayyidina Utsman. Insya Allah di episode yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya panjang usia, disehatkan jasmani rohani, dan mudah-mudahan harapan kita setiap pertemuan, siapapun guru kita yang menyampaikan, semoga menambah wawasan, menambah kepahaman, dan semakin meningkatnya kualitas kita. Karena gini Bapak yang saya hormati, kalau orang yang akan dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, dia tidak pernah memandang siapa yang kasih nasihat. Selama itu nasihatnya adalah untuk memperbaiki diri, maka dia akan diambil. Entah itu yang kasih nasihatnya itu menakjubkan atau tidak nasihatnya, entah itu memukau atau tidak, entah itu dia orang besar atau orang kecil, entah dia itu siapapun, asal itu nasihat, maka membuat dirinya jadi paham. Bahkan saya dapat nasihat dari guru, jangan pernah mengecilkan seorang yang memberikan ilmu, karena di balik ilmu dia itu selalu terselip ada ilmu yang belum kita ketahui. Selalu ada terselip walau satu huruf atau satu kalimat. Jadi ada penceramah 2 jam, kata bapak, kayaknya udah gampang ceramahnya, tahu semua. Itu biasanya terselip satu kalimat yang kita belum tahu, yang membuat kita menjadi Tapi orang yang belum dikehendaki jadi orang baik selalu menganggap kecil semuanya. Saya gampang, saya tidak tahu, tidak paham. Nah, itu ciri tanda tidak dikehendaki oleh Allah menjadi orang. Mudah-mudahan Bapak semuanya ditakdirkan menjadi orang yang baik semua. Itu saja barangkali Bapak yang saya hormati. Mudah-mudahan Bapak semua Ibu jelas. Atau barangkali ada yang kurang jelas, saya kasih persenan 5 menitan yang kurang jelas. Pak Ustadz, di beberapa media ada Ustadz yang menyampaikan apa yang seperti Pak Ustadz sampaikan. Ada yang himbauan yang kita kembalikan kepada Allah, tapi ada juga yang menyampaikan bahwa ini adalah sebagian dari tanda-tanda akhir zaman, di mana bahwa akan ada suatu penyakit yang akan
memusnahkan sebagian umat manusia di bumi ini. Dan salah satu yang diceritakan itu bahwa ini sedang terjadi dan juga terjadinya pengosongan Masjidil Haram dan Madinah. Apakah itu bagaimana menurut Pak Ustaz sendiri? Sangat baik sekali pertanyaan. Kalau kembali kepada sejarah dan juga sabda Rasul bahwa memang setelah Nabi Muhammad lahir, semenjak Nabi lahir, maka dari situlah sudah mulai langsung muncul tanda kiamat. Salah satunya ketika munculnya Musailamah al-Kadzdzab. Maka setelah itu Nabi mengatakan, setelah Musailamah ini muncul, maka tanda-tanda kiamat akan terus bermunculan. Karena kata Nabi, ketika Nabi sedang Isra Mi'raj, Nabi dipertemukan dengan seorang nenek yang sudah bongkok dan memanggil-manggil Nabi, "Ya Muhammad, ya Muhammad," berulang-ulang. Tapi Jibril membisikkan Nabi, "Muhammad, teruslah jalan, jangan digubris panggilannya." Setelah jauh, Nabi bertanya, "Ya Jibril, nenek tua tadi siapa?" Penampilannya seperti anak muda, segala macam dipakai, aksesoris anak muda dipakai, tapi dia sudah bongkok, sudah tua. Dia manggil saya, "Itu siapa?" Kata Jibril, "Dia adalah dunia. Dunia ini sudah sangat tua, tapi kondisinya makin tua, tapi seperti anak muda." Maksudnya dunia ini semakin menyenangkan, semakin menakjubkan, semakin menggiurkan. Itu kondisi dunia. Untung kamu tidak menjawab panggilan nenek tua tadi. Kalau kamu menjawab panggilan nenek tua tadi, maka umatmu akan menjadi hubul dunia semuanya, akan menjadi budak dunia semuanya, menjadi abdul dunia. Walaupun Nabi tidak menjawab, masih saja banyak umat Nabi yang menjadi budak dunia. Kemudian gambaran nenek tua tadi, namanya sudah tua, walaupun penampilannya seperti anak muda, tetap aja banyak penyakit. Batuklah, pileklah, encoklah, gula, sesak napas. Artinya ketika dunia ini makin tua, walaupun semakin canggih teknologi, tapi tetap berbagai macam penyakit makin bermunculan. Nah, ini kalau kembali ke sejarah Nabi Isra, memang tanda akan kiamat segera terjadi, bahwa semakin banyaknya keanehan-keanehan. Sama seperti nenek tua tadi, dia merasa aneh. Terus saya nggak pernah bongkok begini, kok jadi bongkok? Itu keanehan bagi dia. Dulu saya nggak pernah sesak napas, kok sekarang sesak napas. Nah, dunia ini pun sama. Makin tua itu akan makin banyak yang aneh-aneh. Salah satunya sekarang adanya kejadian ini. Bagi orang beriman, kejadian apapun semuanya adalah, bagi orang beriman, ini tanda Allah Maha Hebat, Maha Kuasa, bisa selalu menghadirkan. Makanya Allah punya nama Al-Khalaq. Jadi Allah punya nama Al-Khalaq. Apa itu Al-Khalaq? Allah tidak pernah berhenti, selalu menciptakan yang baru. Ada saja ide-ide baru, ciptaan-ciptaan yang baru. Juga Allah punya nama Al-Badi, artinya zat yang maha bid'ah. Jadi Allah itu zat yang maha bid'ah. Apa artinya? Allah tidak pernah berhenti, selalu menciptakan ide-ide baru, termasuk masalah penyakit, muncul lagi hal baru-baru yang aneh-aneh. Itu bagi orang beriman hanya mengatakan Masya Allah, Allahu Akbar. Makanya mana Bapak? Kenapa Bapak pada salat disunahkan tasbih 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33? Ini banyak orang yang kurang meresapi. Subhanallah. Tapi di hati gak ada penghayatan. Seyogianya ketika subhanallah, 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 jiwa kita, betapa maha hebatnya Allah menciptakan makhluk berbagai macam bentuk, berjuta warna dan corak.
yang semuanya makhluk di dunia ini ciptaan Allah, itu tanda Allah memperlihatkan kehebatannya. Subhanallah. Makanya kenapa kita setiap melihat yang menakjubkan disuruh mengucapkan Subhanallah atau Masya Allah. Ini orang beriman justru hanya mengatakan Masya Allah. Betapa dahsyatnya, hebatnya. Bahkan ini hanya virus kecil saja, manusia-manusia yang sombong itu ketakutan semuanya. Di Cina kan banyak yang sombong, termasuk presidennya, gara-gara kesombongannya mengatakan bahwa Cina tidak akan ada yang bisa menggoyahkan hanya dengan virus kecil. Gimana kalau Allah mendatangkan virus besar yang kecil saja nggak bisa dicegah, dilawan? Gimana kalau Allahnya yang turun? Gitu. Makanya Raja Namrud juga pernah terjadi kalahnya dengan seekor nyamuk. Ada yang bilang dengan lalat. Gitu. Raja Abroha juga kalahnya dengan burung kecil. Jadi sebenarnya kejadian ini di zaman dulu pernah terjadi kejadian. Nah, jadi Bapak yang saya hormati, ini sebenarnya adalah bagi orang beriman mengucapkan alhamdulillah seyogianya. Pada saat mengucapkan alhamdulillah bahwa kebaikan Allah terlalu banyak, terlalu deras, tapi banyak manusia yang tidak pernah mengakui kebaikan Allah, bahkan kebanyakan mendustakan. Makanya kenapa ayat di surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadiban." Ini kalau harfiahnya, kalau maknanya itu fabi ayyi ala, itu banyak manusia yang selalu melupakan kebaikan Allah. Seakan Allah itu enggak baik, padahal semuanya atas kebaikan Allah. Makanya fabi ayyi ala, kebanyakan manusia melupakan bahkan mendustakan. Makanya qalilan ma tashkurun, kata Allah. Sangat sedikit orang yang sadar bahwa dirinya dikasih nikmat sama Allah. Sangat sedikit orang yang selalu menyadari bahwa Allah itu maha baik terhadap dirinya. Sangat sedikit orang yang selalu bersyukuri atas kebaikan Allah. Itu di Quran berulang-ulang, qalilan ma tashkurun. Kemudian Bapak yang saya hormati, berkaitan juga dengan seperti di Mekah pernah dikosongkan, seperti ada yang anjuran sholat di rumah. Memang di zaman Nabi juga pernah terjadi ada virus, pernah zaman Nabi juga ada wabah yang dianjurkan sholat di rumah-rumah, pernah zaman juga terjadi. Nah, saat ini juga ini sempat kami tanda akhir zaman. Tapi hikmahnya bagi orang beriman dengan adanya kejadian ini malah semakin ke Allahnya semakin dekat. Malah semakin dekat, semakin mengakui kehebatan Allah, akhirnya dia semakin tunduk kepada Allah, semakin tawadu, semakin sami'na wa ata'na, semakin tunduk kepada Allah, semakin nurut sama Allah, semakin takarub sama Allah. Bagi orang beriman, bahkan dia semakin banyak berbuat baik, semakin banyak. Dengan adanya musibah gini, seharusnya banyak berbuat baik, menolong, sebarkan pertolongan minimal dengan doa. Doakan mereka yang mendapatkan musibah. Doakan. Salah satu doa yang dibaca ketika yang biasa kunut, bukan yang tidak kunut tidak membaca doa ini, yang berbunyi Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fina wa iyyahum min jami'i syarri masa'ibid dunya wa din. Ini harus sering dibaca kapan saja, terutama ketika sedang banyak musibah. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fina wa iyyahum min jami'i syarri masa'ibid dunya wa din. Semoga seluruh muslimin selalu diselamatkan, selalu dijaga, selalu dilindungi dari segala musibah, baik itu urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Jadi insya Allah. Namun kalau bicara apakah akan terjadi nanti musibah kiamat tanggal 15 Ramadan, wallahu a'lam Bapak ya. Tapi dengan adanya berita tanggal 15 mulai kiamat, ya sah-sah saja jika itu menemukan keterangan. Jadi Ustaz siapa saja yang berhak bicara apa saja selama itu menemukan keterangannya. Tapi bagi kita mah hikmahnya ditakutin dengan cara itu supaya kita makin hati-hati, supaya makin waspada. Tapi tetap masalah kiamat mah di tangan Allah. Karena ada juga hadis yang lain, tidak akan kiamat selama masjid masih ada yang ngisi. Tidak akan kiamat selama pengajian masih ada yang menduduki, masih ada halaman. Tidak akan kiamat selama suara azan masih berkumandang. Tidak akan kiamat selama
orang tua masih ada yang dihormati oleh anak-anaknya. Juga tidak akan kiamat selama orang yang dermawan masih ada yang menerima sedekah, selama masih ada orang miskin. Karena kata Nabi baru kiamat ketika sudah orang kaya semua. Sampai nanti sedekah orang tidak ada terima, semua masih banyak berarti masih kalau melihat hadis banyak yang kesana kemari yang perlu dijelaskan oleh ahli-ahlinya. Nah, makanya buat kita mas serahkan itu mah urusan Allah. Yang penting kita percaya akan kiamat. Masalah tanda sebenarnya manapun sudah terjadi, masalah wabah seperti gini, kemudian tanah masjid pernah kosong juga pernah terjadi, kemudian masalah tanda pernah hujan es di Mekah juga zaman dulu pun pernah terjadi. Yang jelas buat kita semuanya tetap yang menegangkan, menakutkan kita hanya Allah saja. Selain Allah mah biasa saja. Insya Allah kita akan terjaga dari hal-hal yang menggetarkan, mengganggu iman, akan terjaga dari segala penyakit insya Allah. Baik, kita besar mati mungkin sekian dulu. Mudah-mudahan kalau sedikit semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama doa dulu. Semoga oleh kita pertemuan kita membawa barokah, membawa kebaikan, keselamatan di dunia wal akhirah. Bismillah ya Allah. Alhamdulillah. Allah wassallallahu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'alaina. Allahumma faqihna fid din wa aftah 'alaina futuhal 'ilm. Nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-syamsa abadan. Allahumma barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa quwwatina wa tub 'alaina. Bismillahi ala nafsana wa ala wa amana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min jami'i syarri masa'ibid dunya wa din. Na'udzubika min juhdil bala wa dardi syaqwa wa su'il qada wa syafa'atil adab wa taghayyirin na'mat. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.